Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, selamat pagi kepada Bapak Bambang Supradi MPD selaku dosen mata kuliah Akidah Akhlak, dan tak lupa pula selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indriati Astuti. Saya mahasiswa UIN Suskaryau jurusan Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologis, kata kitab adalah bentuk masdar dari kata katobah yang berarti menulis. Setelah jadi masdar, berarti tulisan atau yang tertulis. Bentuk jamak dari kata kitab adalah kutub. Dalam bahasa Indonesia, kitab berarti buku. Secara terminologis, kitab adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kata Alkitab di dalam Al-Quran dipakai untuk beberapa pengertian. Yang pertama, menunjukkan semua kitab suci yang pernah diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Yang kedua, menunjukkan semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan kitab suci tertentu sebelum Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan kitab suci Al-Quran secara khusus. Di samping Alkitab, untuk menunjukkan kitab suci diturunkan Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya, Al-Quran memakaikan juga istilah lain, yaitu yang pertama suhuf yang berarti lembaran, yang kedua zubur yang berarti buku, dan yang ketiga zabur dipakaikan khusus untuk menunjukkan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu. Secara etimologis, wahyu adalah bentuk masdar dari kata auha. Dalam bentuk masdar tersebut, dia mempunyai dua arti. Pertama, al-khofa, yang berarti tersembunyi dan rahasia. Dan yang kedua, asyur'ah, yang berarti cepat. Secara terminologis, wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Di samping itu, Al-Quran menggunakan kata wahyu untuk beberapa pengertian lain, di antaranya, yang pertama, ilham fitri, yang diberikan kepada manusia. Seperti ilham yang diberikan Allah SWT kepada ibu Musa untuk menyusui bayinya. Yang kedua, insting, yang diberikan kepada hewan-hewan, seperti insting yang diberikan Allah kepada lebah. Yang ketiga, isyarat, yang cepat dengan cara memberi tanda atau kode-kode tertentu, seperti isyarat yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada kaumnya untuk bertasbih. Yang keempat, bisikan syaitan kepada manusia untuk menggoda dan menipunya. Dan yang kelima, perintah Allah SWT kepada para malaikatnya. Ketiga, kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Sebelum kitab suci Al-Quran, Allah SWT telah menurunkan beberapa kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 5. 3 dalam bentuk kitab, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Dan 2 dalam bentuk suhuf Ibrahim dan Musa. Kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum kitab suci Al-Quran tidaklah bersifat universal seperti Al-Quran, tapi hanya bersifat lokal untuk umat tertentu, dan juga tidak laku untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, Allah SWT tidak memberi jaminan terpelihara keaslian atau keberadaan kitab-kitab tersebut sepanjang masa, sebagaimana halnya Allah SWT memberi jaminan terhadap Al-Quran. Dijelaskan oleh teman saya yang bernama Leli Gustina. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir. Kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT adalah Al-Quran Al-Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam rentang waktu lebih kurang 23 tahun, meliputi periode Mekah dan Madinah. Secara etimologis, Quran artinya bacaan yang dibaca. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Di dalam Al-Quran terdapat keutuhan dan keaslian Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran terjamin keutuhan dan keasliannya. Hal itu bisa terjadi pertama dan utama sekali karena adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena adanya usaha-usaha yang manusiawi dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh generasi berikutnya dan oleh setiap generasi kemudian. Yang kedua, fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu nasikh, baik lafaz maupun hukum. Yang kedua, muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya. Yang ketiga, musodik, menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab-kitab Allah sebelumnya seperti Taurat dan Injil yang membawakan petunjuk Allah dan cahaya kebenaran ayat yang sama. Yang ketiga itu keistimewaan Al-Quran. Yang satu, berlaku umum untuk seluruh manusia, di mana kapanpun mereka berada sampai akhir zaman nanti. Yang kedua, ajaran Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan atau yang disebut dengan asyumul, seperti aspek ekonomi, politik, hukum budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Yang ketiga, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah SWT dari segala bentuk penambahan, pengurangan, dan pemalsuan. Yang keempat, Allah SWT menjadikan Al-Quran mudah untuk dipahami, dihafal, dan diamalkan. Kelima, Al-Quran berfungsi sebagai nasikh, muhaimin, dan musodik terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Dan terakhir, Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari beberapa anasir. Yang pertama itu gaya bahasa Al-Quran yang mengagumkan. Yang kedua, kandungan Al-Quran mengenai sejarah dan ramalan hidup manusia yang menakjubkan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pengetahuan. 4. Al-Quran sebagai pedoman seluruh kehidupan manusia. Yang kelima, Al-Quran kitab suci yang dibebas dari kesalahan-kesalahan. Penerima wahyu dari Al-Quran Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang ummi. Dan yang terakhir, isi Al-Quran yang terpiara dari usaha pemalsuan. Yang perbedaan iman kepada Al-Quran dengan iman kepada kitab-kitab suci lainnya. Yang pertama itu mengimani bahwa kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. Yang kedua, mempelajari Al-Quran baik cara membacanya, makna dan tafsirnya, dan lain-lain. Ketiga, membaca Al-Quran sebanyak dan sebaik mungkin. Keempat, mengamalkannya, ajaran Al-Quran dalam seluruh kehidupannya. Yang kelima, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain sehingga mereka dapat membaca, memahami, dan mengamalkan. Itulah perbedaan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci lainnya yang harus dikerjakan seorang muslim. Sekian dari saya, bila ada kesalahan dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.